Ini Pak FB Facebook ya. Ayo bismillah. Yang biru 394, yang merah 371. 3 peringkat orang berpuasa, 3 peringkat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 peringkat orang berpuasa. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, membagi puasa menjadi 3 tingkat. Yang pertama puasa umum, kedua puasa khusus, yang ketiga puasa terkhusus dari yang khusus. Al-Imam Al-Ghazali memberitahukan pembagian jenis 3 peringkat orang yang berpuasa. Yang pertama shaumul umum atau shaumul awam. Yang kedua shaumul khusus atau shaumul khawas. Dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Ya. Puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Baik, yang pertama shaumul awam. 1. Puasa umum atau puasanya orang awam adalah menahan diri dari nafsu makan dan nafsu seksual sepanjang hari puasa. Nah, level yang ini level ini namanya apa? Puasanya orang umum, cuman nahan lapar, nahan aus, nahan syahwat biologis. Tapi mulut nggak dijaga, nggak dipuasain mulutnya. Mata nggak dipuasain, telinga nggak dipuasain, ya, tangan nggak dipuasain. Tuh, baik. Kedua, puasa khusus adalah seperti ketentuan di atas, ditambahkan dengan menahan telinga, mata, lidah, tangan, kaki, serta seluruh anggota badan dari melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa. Baik. Dalam sebuah hadis khutbah Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah memberitahukan tentang agungnya bulan Ramadan, ya, agungnya bulan Ramadan, bahkan anfasukum fi tasbih, ya kan, ayamnya mubarak, tidurnya ibadah. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, ma afdal a'mal fi hadhil ayyam? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia, yang paling utama di masa kita di bulan Ramadan? Maka Rasulullah beritahukan al-wara' an maharimillah, menjaga diri, ya, menjaga kehormatan diri dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan syahwat biologis, tetapi berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa mulut yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan saum. Bukan hanya siam, tetapi disempurnakan dengan saum, menahan lisan dari mengucap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menahan tulisan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hal seperti itu dapat dilaksanakan dengan mengingat sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sekilas pandangan mata ada kalanya merupakan sebuah anak panah terbisa di antara panah-panah iblis tertutup. Maka barang siapa menahan dirinya dari pandangan seperti itu karena rasa takutnya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya keimanan yang terasa amat manis dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, di antara puasa yang paling agung apa? Puasa menahan mata. Ya, puasa menahan mata. Kenapa? Hendaknya mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hudzaifah Ibn Yaman, ya. Hudzaifah Ibn Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun min siham iblisil marjum, la'anallahu ta'ala, man tarakaha khaufan minallah." Siapa orang yang mampu menahan pandangan mata karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fil qalbi. Siapa orang yang mampu menahan pandangan yang terkutuk, pandangan yang terlarang karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan melimpahkan kepadanya iman, rasa iman, ya, yajidu halawatahu fil qalbi, yang dapat dirasakan manisnya dalam hati. Tuh, puasa dari pandangan mata. Coba, ya, puasa dari pandangan mata. Ini malah kalau kita senangnya ngabuburit, ya kan? Nunggu buka puasa ntar nih habis asar, jalan-jalan, cuci mata. Allah, ya, cuci mata. Hadis riwayat Hakim. Baik. Sabda beliau Rasulullah SAW pula, 5 perkara menentang puasa, yakni mengurangi atau bahkan menghilangkan pahalanya. Ya Allah. Yang pertama, ucapan dusta. Yang kedua, ghibah atau bergunjing. Yang ketiga, memfitnah. Yang keempat, bersumpah palsu. Dan yang kelima, memandang secara bernafsu, yakni dengan syahwat. Khamsun yufattirna as-shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim. Ya, hadis riwayat Al-Azadi, Rasulullah bersabda ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa sih sah puasanya, cuma hilang pahalanya. Hilang pahalanya dengan 5 perkara ini. Apa yang pertama itu? Al-kadzib, berdusta. Apa itu kadzib? Ikhbaru syai'in bighairi waqi'. Ya, menginformasikan sesuatu tanpa ada bukti. Kemudian wal ghibah. Apa itu ghibah? Gosip, membicarakan keburukan orang. Wan namimah, mengumbar fitnah, mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwah, memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Hadis riwayat Al-Azadi. Fadhal. Dan sabda beliau lagi, orang-orang yang menggunjing dan yang suka mendengarkan gunjingan, kedua-duanya bersekutu dalam dosa. Hadis riwayat At-Tabrani. Al-mughtab wal mustami' lil ghibah fahuma syarikani fil ithmi. Orang yang suka berghibah dan yang dengerin nih, dengerin begitu ya, begitu ya. Tidak ada orang lain ghibah, dia nggak ikut ghibah, nggak ikut ghibah, nggak ikut gosip, cuma dengerin gosip. Gitu ya, gitu ya. Nah, itu syarikani fil ithmi. Dua-duanya ikut serta dalam berbuat dosa. Itu ya. Ini malah acara gosip ditonton. Acara gosip ditonton dengan sengaja. Allah. Ya. Di samping itu, perut pun harus dijaga, jangan sampai dimasuki oleh makanan yang tidak halal. Allah. Makanya Tuhan yang masih diragukan kehalalannya, baik dari segi jenis makanan itu sendiri maupun dari segi cara mengolahnya. Nah, makanya lihat di ayat puasa, ayat surat Al-Baqarah mulai 183 ditutup dengan 188 itu dalam Quran surat Al-Baqarah tentang apa? Firman Allah yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hati-hati nih, jangan sampai puasa sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara berbukanya dan sahurnya dengan makanan yang zatnya haram atau cara memperolehnya haram. Tuh, baik. Sama halnya seperti orang yang tidak mau memperbanyak makanan obat karena takut akan bahayanya. Jika ia kemudian menggantikan hal itu dengan makan racun walau sedikit, maka ia adalah seorang yang tidak sempurna akalnya. Lebih dari itu, makanan haram akan menghapus pahala puasa sama sekali. Ya Allah. Sehingga seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi, betapa banyak orang berpuasa sedangkan ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu selain rasa lapar dan haga. Hadis riwayat An-Nasa'i. kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Cuma dapat rasa haus seharian, lapar seharian, nggak dapat apa-apa pahalanya, ya, karena sia-sia. Baik. Bahkan makanan yang halal pun ada kalanya membawa mudarat juga, yaitu apabila dikonsumsi secara berlebihan
Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa tak ada wadah yang lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan. Ma min wi'ain abghadu ila Allah ya min batnin mala'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada wadah yang lebih dibenci dari Allah. Oleh Allah Ta'ala dibenci dari apa? Dari perut yang penuh dengan makanan sekalipun halal. Artinya makan yang bikin perut penuh itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diketahui bahwa tujuan puasa adalah mengosongkan perut dan mematahkan hawa nafsu agar jiwa menjadi kuat dalam upaya meningkatkan ketakwaannya. Maka jika perut seseorang dikosongkan sepanjang siang dan sampai malam sehingga selera makannya bergerak dan nafsu keinginannya makin kuat, kemudian di waktu malam hari diberi makan dari segala yang lezat-lezat sekenyang-kenyangnya, sudah barang tentu kesenangannya bertambah dan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Bahkan berbagai syahwat hawa nafsunya yang tadinya masih terpendam kini akan muncul dengan segala kerampusannya. Ada sebuah ungkapan ya, ungkapan hikmah, man ja'a batnuhu ya, man ja'a batnuhu man mala'a batnahu atau man syabi'a batnuhu dha'ufa jawarihu. Orang kalau perutnya kenyang ya, badannya lemah buat ibadah ya. Wa man ja'a batnuhu ya qawiya ruhuhu. Siapa yang perutnya kenyang, perutnya kosong, ruhnya akan kuat untuk ibadah. Semakin penuh perut dengan makanan, semakin lemah hati untuk ibadah. Au kama qala, begitu. Naam. Padahal ruh puasa dan hikmahnya yang tersembunyi adalah sebagai upaya memperlemah kekuatan jasmaniah yang merupakan sarana-sarana setan dalam mengulangi kembali perbuatan dosa. Oleh sebab itu tak akan tercapai ruh dan hikmah puasa kecuali dengan mengurangi kadar makanan yang dimakan. Demikian pula hendaknya seorang berpuasa tidak memperbanyak tidur di siang hari agar intinya orang kalau lagi berpuasa pas waktunya buka jangan dirapel gitu. Jangan dirapel. Sahur makan, wah berarti ngitung pagi nggak ada sarapan, siang libur makan siang, ya kan? Ntar pas maghrib nih tapel semua, hitung dia berarti 1, 2, oh berarti sekarang makannya 3 ya, double 3, triple makannya. Kenapa? Ya saya pagi siang nggak makan, cuma sahur doang. Nah, ntar pas udah maghrib udah boleh makan sebanyak-banyaknya. Nah akhirnya apa? Jiwanya lemah untuk ibadah. Tuh. Apalagi belum buka puasa, masya Allah. Kalau direm-rem, esnya lain, gorengan, korma, es teh, gimana ya? Teh hangat, apa lagi? Lontong, es buah, ya kan ya? Sayang nih sunnah manis-manis semua nih. Ya kan? Kata Pak Kiai, ayo sholat. Habis sholat maghrib, makan lagi nasi. Masya Allah. Ya, ini berarti asarnya apa? Efek dari puasanya nggak ada. Rohnya puasa itu melatih orang untuk dengan rasa lapar itu kuat ibadah. Tuh. Hatinya jadi bersih. Ini nggak dipenuhin semua. Allah. Baik. Agar benar-benar merasakan lapar dan haus serta makin lemahnya kekuatan tubuh. Dengan demikian, jiwanya pun akan menjadi jernih dan hendaknya ia tetap menjaga berlanjutnya sebagian dari kelemahan itu hingga malam hari, agar terasa ringan baginya bersolat tahajud dan membaca wirid-wirid atau doa-doa yang dibaca secara rutin yang telah ia tetapkan atas dirinya sendiri. Dengan begitu dapatlah diharapkan semoga setan tidak berani menjarahi jiwanya sehingga ia akan berhasil memandang kepada keajaiban kerajaan langit terutama pada malam Lailatul Qadar. Adapun siapa saja yang menjadikan ruang antara hati dan dadanya sebagai gudang penyimpanan makanan, akan tertutuplah ia dari pemandangan itu. Jadi gudang makanan tuh perutnya. Ya, masya Allah. Terus bahkan pengosongan perut pun takkan cukup untuk menyibak tirai penutup itu. Selama himmah atau tekadnya tidak dikosongkan sama sekali dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala.
Itulah asas dari segalanya yang harus dimulai dengan mengurangi makanan. Nah, katanya ada ungkapan sebaik-baik kebaikan itu dimulai dari perut yang kosong. Ya, perut yang kosong. Nah, ini segala kebaikan itu. Dan segala keburukan bermula dari perut yang penuh. Males, lemah, ngapal susah, belajar nggak bisa, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Dari mana mulainya? Perut yang penuh. Perut yang penuh. Ayo. 3. Puasa terkhusus dari yang khusus adalah di samping hal-hal tersebut di atas, ikut berpuasanya hati dari segala niatan rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta memalikkan diri secara keseluruhan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan apa? As-shaum atau as-siyam amma siwallah. Ya, berpuasa dari sesuatu selain Allah. Itu puasa yang paling tinggi tuh. Khawasul khawas. Kalau puasa yang kelasnya saya rendahan nih, ya cuma nahan lapar sama haus doang. Levelnya lagi tadi ada puasa apa? Puasa dari hanya lebih dari nahan lapar, haus dan syahwat. Itu puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, ya, an maharimillah, ya, dan an syubuhat, wa anil makruhat. Nah, ada lagi puasa yang lebih tinggi, asyamu amma siwallah, menahan diri dari suatu selain Allah. Itu puasanya yang orang istimewa itu, masya Allah. Kapan nyampe ke sini wallahu alam belum tahu nih, ya. Baik. Puasa seperti ini dianggap batal secara rohani, bukan secara hukum, dengan tertujunya pikiran kepada suatu selain Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Atau dengan memikirkan tentang dunia, kecuali sesuatu dari dunia yang dimaksudkan untuk kepentingan agama, yakni yang merupakan sarana untuk dapat hidup sehat lahir dan batin guna berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu termasuk dengan akhirat, bukan tentang dunia. Nah, baik. Nah, ini puasa yang paling tinggi levelnya ya. Berpuasa dari selain Allah tabaraka wa taala. Baik, lanjut. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam termulia di antara malam-malam selainnya sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1-2. Artinya, di antara kemuliaan malam itu ialah bahwa amal ibadah padanya lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada amalan 1000 bulan di antara bulan-bulan selainnya. Baik, ini namanya malam atau Lailat Al-Qadar. Arti malam bahasa Arabnya Lailah. Al-Qadar yang mulia, yang memiliki kemuliaan, keagungan, ya, keberkahan, ya. Nah, itu kapan itu malam Lailatul Qadar? Malam di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya. Artinya kalau di malam hari kita turun bersama Al-Qur'an, setiap malam bersimpuh kepada Allah di hadapan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar sekalipun sepanjang tahun. Dan nilai ibadahnya, artinya nilai ibadah di hadapan Al-Quran itu, ya, itu adalah ibadah yang lebih mulia dari ibadah 1000 bulan. Oleh karena sebuah hadis Nabi katakan, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Nah, kalau kita tiap malam bersama Al-Quran, melaksanakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, maka kita akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kapan itu? Bilakah itu? Baik. Bilakah malam Lailatul Qadar itu? Beberapa riwayat dari Rasulullah SAW memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan salah satu malam di bulan Ramadan, tetapi tidak ada berita yang pasti tentang tanggalnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah malam ke-19 atau ke-21. Sebagian lagi berpendapat bahwa
itu adalah malam ke-23 atau ke-25, ke-27 ataupun ke-29. Ada lagi yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahunnya dalam malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahkan di seluruh malam-malamnya. Baik. Karena itu dianjurkan agar orang-orang bersungguh-sungguh mencarinya pada setiap malam Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhirnya. Sebagaimana telah diriwayatkan sebelum ini bahwa apabila masuk ke 10 malam terakhir Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, membangunkan keluarganya, dan mengangkatkan sarungnya, yakni bersungguh-sungguh beribadah dan berdoa pada malam Lailatul Qadar. Abu Hurairah merawikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa bertahajud, bersalat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, semata-mata karena beriman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni bagian dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mendapati malam Lailatul Qadar, apa saja yang sebaiknya kuucapkan? Jawab beliau, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Riwayat Ahmad. Ini di malam-malam Ramadan ya, baik itu di malam pertama hingga akhir, bil khusus malam 10 yang malam Ramadan, ucapan doa yang mesti diperbanyak adalah bunyi doa yang berbunyi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita sampai sini dulu, itikaf nanti kita bahas tersendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.